Hai semua, kenalin nama aku Vira. Dalam kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai suka dan duka skripsian di puskesmas. Kalau nama kerennya skripsi aku dulu jenis penelitiannya non-eksperimental kuantitatif. Bahasa mudahnya wawancara pasien di puskesmas gitu datanya. Datanya ada dua, primernya itu data wawancara langsung dari pasien, data sekundernya aku ambil dari data rekam medis gitu. Terus kita mulai dari sukanya dulu. Sukanya ada 3. Yang pertama itu aku seneng karena aku bisa ketemu sama banyak pasien, bisa ngobrol bentar gitu ya. Aku ada 134 pasien ya, jadi ya segitu aku ketemu pasien gitu. Itu menurut aku pengalaman yang menyenangkan gitu ya, bisa ngobrol sama pasien, tahu pengobatannya gimana kendala mereka dalam minum obat dan lain-lain gitu. Terus yang kedua adalah aku jadi tahu mengenai kayak alur pengobatan di puskesmas itu gimana. Jadi kayak dari pasien datang, lalu ternyata ada station buat perawat ngecek dulu tanda-tanda vital. Jadi kayak tensi dulu, suhunya berapa, ditulis dulu di rekam medik, baru nanti ke bagian dokter. Jadi tinggal langsung keluhan dan diberikan resep dari keluhan tersebut. Lalu nanti pasien masuk ke farmasi, dikasih obatnya gitu. Lalu yang ketiga, hal yang menyenangkan adalah menurut aku karena dapat koneksi atau dapat relasi mengenai tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi aku jadi kenal perawat, kenal dokter, kenal apoteker yang kerja di puskesmas gitu. Terus juga dokter, kemarin ada dokter yang kerja di puskesmasnya, ada dokter yang lagi koas, ada dokter yang lagi internship gitu. Jadi menambah, jadi ngobrol sama pasien juga dapat bisa ngobrol dan kenal sama dokter-dokter atau tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, dan farmasi di puskesmasnya gitu. Terus dukanya apa Kafir? Dukanya yang pertama itu kadang tidak semua pasien itu mau diwawancara gitu. Itu dukanya. Yang kedua, pasiennya itu, jumlah pasien itu nggak pasti. Nggak pasti gimana Kafir? Sebenarnya ini tergantung dalam penelitian teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau aku kemarin penelitiannya adalah pasien diabetes. Jadi pasien yang aku harus wawancara adalah pasien yang diabetes gitu. Sedangkan kan yang datang ke puskesmas itu bukan cuma pasien diabetes gitu ya. Nah ini jumlahnya itu jadi fluktuatif gitu. Pas awal aku ingat banget hari pertama aku ambil data itu, aku dapetnya satu pasien, padahal sampel minimal aku itu adalah 134. Jadi kayak hari pertama dapetnya 1, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya, karena makin lama itu kita makin, kan ada pepatah bilang bisa karena terbiasa gitu kan. Itu bener sih menurut aku, karena makin lama aku jadi kayak makin tahu tekniknya biar tahu pasien diabetesnya gitu, biar lebih banyak gitu. Terus juga jadi tahu gitu. Itu rata-rata, kan hari pertama aku dapetnya 1 ya. Rata-rata itu per harinya itu 3 atau 4 pasien gitu. Tapi aku juga pernah dapat satu hari itu paling banyak 10 pasien gitu. Dan itu menyenangkan banget gitu ya. Kayak yes gitu. Dapat datanya banyak. Terus ini beda sama kalau misalnya teman-teman nanti penelitiannya ke pasien itu general. Aku punya teman yang dia penelitiannya klinis juga tentang manajerial di farmasi rumah sakit. Jadi dia wawancara survei kepuasan pasien di rumah sakit, dan itu dia bisa kayak satu hari itu dapat 10. Jadi dia penelitian ambil data cuma 10 hari karena minimal sampelnya itu 100 orang gitu kan. Jadi kayak 10 kali 10 udah 100 gitu kan. Aku 134 itu ambil datanya 1,5 bulan ya guys. Setiap hari aku ke puskes. Kecuali hari Sabtu Minggu aku gak ke puskes. Jadi beda-beda. Terus yang ketiga dukanya adalah seperti yang kita tahu ya, COVID. Puskesmas itu adalah suatu pusat layanan kesehatan primer. Jadi kayak ya akan ada berbagai macam pasien dengan kondisi yang tidak sehat itu datang ke puskesmas gitu. Dan dukanya aku nggak tahu ini duka atau enggak, tapi kayak aku sih kemarin ya oke aja gitu. Tapi mungkin bisa masuk ke duka, itu adalah kayak kita akan memiliki kemungkinan terresiko untuk paparan penyakitnya itu lebih besar gitu. Karena kemarin aku pas ambil data, kan 1,5 bulan udah selesai itu ambil datanya, tapi pas akhir bulan kedua itu aku isoman isolasi mandiri karena udah kayak gejala batuk, demam, dan lain-lain. Aku nggak tes antigen, tapi kayak aku udah curiga, akhirnya udah
ambil note ya, stop dulu, langsung isoman di rumah. Gitu mungkin cerita suka dan dukanya. Mungkin teman-teman yang penelitiannya sama atau sama dan punya cerita beda mungkin bisa share di komen, atau teman-teman yang belum skripsi dan punya pertanyaan boleh komen juga. Kalau misalnya aku tahu, I will happily reply your question. Sekian videonya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.